Cappadocia, Anatolian Plateau. Sebuah videobook catatan geowisata Shuladi Bakri, bagian keempat tentang kebijakan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Pada bagian sebelumnya kita telah bahas mengenai pertanian yang kesuburan tanahnya sangat dipengaruhi oleh adanya gunung api tua yang sudah tidak aktif lagi. Selain itu, kuliner Turki juga sangat menarik karena merupakan percampuran antara cita rasa Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Selanjutnya pada bagian 4 yang merupakan bagian terakhir ini, kita ulas tentang energi Turki. Bagaimana mereka tetap bisa mempertahankan teknologi pendingin yang sangat hemat energi, teknologi primitif yang sudah berumur ribuan tahun. Juga tentang kebijakan energi negeri ini agar energi baru terbarukan bisa berkembang yang inspiratif bisa kita contoh. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Oktober 2021. Bertahan dengan teknologi primitif. Beberapa waktu yang lalu di sebuah grup email kami pernah berdiskusi tentang kecanggihan microwave sebagai kotak masak ajaib yang membuat kagum banyak orang karena kepraktisannya. Walaupun di balik itu ternyata terjadi proses yang panjang dan rumit, memerlukan banyak sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam diskusi tersebut, penulis mencoba membandingkan dengan cara orang desa memasak makanan lezat belut bakar, sambal terasi, nasi liwet yang dianggap primitif, tapi ternyata lebih arif dan bersahabat dengan alam dan lingkungan, walaupun tujuan akhirnya sama, yaitu mengisi perut. Ketika menyusuri jalan-jalan pedesaan, sentra-sentra pertanian di Goreme dan Urgup di Turki, lagi-lagi penulis melihat manusia modern yang tetap setia memanfaatkan teknologi primitif yang hemat energi dan bersahabat dengan alam dan lingkungan karena tidak polutif. Pada tebing-tebing kaki perbukitan Tufa, banyak terlihat bunker-bunker. Awalnya penulis mengira itu adalah bunker militer atau bunker pelindungan dari serangan udara ketika zaman perang. Ternyata saya salah. Itu adalah cold storage atau mesin pendingin milik para petani di sana. Itu adalah cave storage atau gua yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan hasil pertanian. Suhu di dalamnya tetap bertahan antara 7 sampai 10 derajat Celcius sepanjang tahun, walaupun di luar bisa mencapai 40 derajat pada waktu panas dan bersalju ketika musim dingin. Cara primitif yang sudah dipraktekkan sejak nenek moyang mereka tinggal di dalam gua-gua kota bawah tanah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bukan saja gua yang berfungsi sebagai lumbung pangan, bahkan restoran-restoran dan hotel-hotel yang dibangun di dalam gua-gua atau cave resto dan cave hotel sampai sekarang masih merupakan fasilitas pariwisata unik, warisan peradaban primitif yang banyak mendatangkan manfaat dan duit yang tidak sedikit. Kebijakan energi. Penemuan cadangan gas yang lumayan besar di Turki yang diumumkan 21 Agustus tahun 2020 yang lalu menarik memang. Tapi sebetulnya cara pengelolaan energinya yang lebih menarik. Turki sendiri sebenarnya punya migas yang terutama dihasilkan dari lapangan Selmo, Mola, dan Apartebe. Tapi total produksinya hanya sekitar 5% dari kebutuhan, yang 95% harus diimpor. Proven oil reserve-nya
atau cadangan minyak terbukti tahun 2016 sekitar 312 juta barrels, terutama dari Hakkari Basin. Harga BBM-nya termasuk sangat mahal. Turki memberlakukan pajak konsumsi BBM yang tinggi. Strategi ini dilakukan agar masyarakat tidak boros energi, selain agar energi baru terbarukan bisa cepat berkembang. Dan ini memang bukan omong kosong belaka. Hydropower atau pembangkit listrik tenaga air yang terpasang saat ini di Turki mencapai 15,1 gigawatt atau sekitar 41% dari perkiraan potensinya sebesar 35 gigawatt. Targetnya seluruh potensi ini bisa dimanfaatkan pada tahun 2023. Bandingkan dengan Indonesia yang baru mampu memanfaatkan sekitar 6% atau 3,529 gigawatt dari potensinya sebesar 70 gigawatt. Wind energy atau pembangkit listrik tenaga bayu juga berkembang pesat, terutama di wilayah selatan. Akhir tahun 2009 baru terpasang 801 megawatt, telah menjadi 2041 megawatt pada pertengahan 2012 dan targetnya 5.000 megawatt di tahun 2015. Diharapkan tahun 2023 bisa mencapai 20 gigawatt. Begitu juga solar energy atau energi matahari. Selain pembangkit besar, nampak semua rumah-rumah petani di wilayah pedesaan telah terpasang photovoltaic cell panels atau panel pembangkit listrik tenaga matahari di atapnya. Tahun 2018 kapasitas terpasang 5 gigawatt dan ini diharapkan meningkat menjadi 10 gigawatt sekitar tahun 2020-an. Turki termasuk negara ketujuh yang mempunyai potensi geotermal terbesar di dunia dengan potensi 4,5 gigawatt yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Tahun 2019 Turki mempunyai 1,5 gigawatt kapasitas terpasang. Sekitar 60 pembangkit listrik geotermal besar dan kecil sudah beroperasi pada tahun 2020. Pemanfaatan geotermal atau panas bumi ini masih terus dikembangkan baik untuk pembangkit listrik maupun pemanfaatan langsung. Walaupun harga BBM mahal, pemerintahnya juga konsekuen menyediakan transportasi umum yang murah, nyaman, cepat, dan aman seperti tram listrik dan bus umum listrik. Yang menarik untuk menghemat energi, di antaranya pemerintah juga membatasi pembangunan mal-mal besar yang cenderung boros energi dan membina pasar-pasar tradisional yang selain hemat energi juga malah atraktif bagi wisatawan dan menghasilkan devisa. Selain tentu saja mereka masih memanfaatkan teknologi primitif yang sederhana tapi sangat bermanfaat dan sangat hemat energi seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Itulah kebijakan energi Turki yang inspiratif bisa kita contoh. Bagaimana mereka tetap bisa mempertahankan teknologi pendingin yang sangat hemat energi, teknologi primitif yang sudah berumur ribuan tahun. Di samping itu, kebijakan Turki yang memberlakukan pajak BBM yang tinggi agar energi baru terbarukan bisa berkembang. Sebagai konsekuensi, pemerintahnya menyediakan sarana transportasi umum yang murah. Terima kasih telah menyimak video buku kami. Silahkan mengunjungi YouTube channel Isjuliadi Bakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik.
Jangan lupa subscribe.